kami menaikkan tanjakan seperti ini, off-road. As easy as 1, 2, 3, man. Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di tengah era modernisasi, pastinya semua pabrikan memiliki cara masing-masing untuk membuat mobilnya terlihat lebih modern, terlihat memiliki progres, dan juga terasa lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Begitu pula pada Jeep ini. Jeep memiliki tantangan yang sangat luar biasa berat untuk memodernkan dari Jeep Wrangler-nya. Tapi, apakah mereka berhasil? So, langsung aja kami bahas. Ini dia Jeep Wrangler Rubicon JL. Seperti tadi kami bilang bahwa akan ada tantangan besar untuk memodernkan Jeep Wrangler ini. Karena kalau kita tahu, ada beberapa brand yang memiliki sebuah line up yang memang memiliki heritage tinggi, sehingga memodernisasikan line up tersebut biasanya memiliki tantangan tersendiri karena harus menjaga heritage-nya, tapi harus tetap terasa modern supaya tidak terasa usang atau ketinggalan zaman. Bisa kita ambil contoh, misalnya di Mercedes-Benz, mereka memiliki G-Class, misalnya di Suzuki memiliki Jimny, dan juga misalnya beberapa pabrikan lagi seperti Porsche dan juga Land Rover. Itu ada tantangan sendiri untuk memodernkan line up mereka yang memiliki heritage, tapi tetap bisa modern dan tetap memiliki rasa heritage yang sudah ada sejak dulu. Dan tantangan itu tetap berada di Jeep Wrangler terbaru ini. Bagaimana Jeep Wrangler yang memiliki sejarah sangat panjang yang dimulai dari Jeep Willys yang digunakan di zaman perang terdahulu, dan di generasi keempatnya ini harus lebih modern dari pendahulu-pendahulunya atau yang paling terdekat di Jeep JK. Dari Jeep JK, desainnya sudah sangat ikonik, bentuknya sangat ikonik. Tapi di tahun 2020, Jeep harus berpikir ulang bagaimana caranya dengan bentuk yang ikonik itu, tapi kini terasa jauh lebih modern. Ya, itu terlihat di sini. Caranya adalah kita lihat tidak terlalu banyak perubahan pada bagian desain, mulai dari depan, samping, belakang, semuanya didesain bentuknya sama persis, tapi ada sentuhan-sentuhan yang memang membuatnya sedikit jauh lebih modern. Sebut saja di lampu yang sekarang sudah OLED, lampu DRL, lampu sennya sudah LED juga, dan ada teknologi-teknologi seperti sensor-sensor parkir, juga pada sen di spion yang sekarang sudah ada LED juga, dan di spionnya juga sudah ada marka untuk blind spot monitoring. Di belakang juga meskipun menjaga heritage desain kotaknya dari Jeep Wrangler, tapi memang dia tetap diberikan modernisasi dengan lampu-lampu yang sudah LED, yang sudah modern sekali. Karena memang Jeep Wrangler yang varian Rubicon ini yang paling tertinggi ya, karena sebagai kita tahu Jeep Wrangler itu dijual dengan 3 varian yang sport yang paling rendah, Sahara kedua, lalu yang ini Rubicon yang paling tinggi, yang paling mahal. Jadi ini ada Jeep paling mahal dengan harga jual 1,8 miliar. Pastinya kalau dengan tidak adanya modernisasi pada mobil ini, para pemilik atau calon buyernya akan beralih ke SUV yang sangat modern, dan akhirnya model ini mulai terlupakan. Dan dengan cara seperti ini, inilah langkah terbaik untuk menarik konsumen-konsumen yang memang sangat mencintai Jeep, dan bahkan bisa menarik para konsumen baru. Dan desain-desain heritage yang seperti desain depannya ya, grillnya yang khas dari Jeep ini ya, yang sampai ada di lambang Jeepnya, dan juga nih pembukaan kap mesin yang cukup unik ya, pakai pengait kayak gini, dan juga atapnya yang detachable yang bisa kita buka semuanya, itu masih ada, tapi ditingkatkan lagi. Misalnya kalau untuk yang bagian atap ditambahkan roll bar di bagian dalam supaya meningkatkan rigiditas sehingga handling jauh lebih baik, dan juga meningkatkan keselamatan dari sang penggunanya. Jadi bagus sekali. Dan yang jauh lebih modern lagi sekarang adalah pada bagian mesinnya. Ya, kita lihat ya. Tuas-tuas ini memang nih masih dipertahankan bahkan dari Jeep generasi pertama, Jeep Willys yang memang digunakan waktu itu saat untuk perang.
Jadi tidak terlalu rumit untuk membuka dari kap mesinnya. Jadi masih sangat simpel. Tapi di era modern seperti ini hal yang sangat quirky sekali masih tetap dipertahankan. Nah, ini dia kap mesin dari Jeep Wrangler Rubicon terbaru ini. Ada yang termodernisasi di sini. Kalau dulu di yang generasi sebelumnya, generasi JK, dia menggunakan mesin konfigurasi 6 silinder 3600 cc. Tapi sekarang supaya lebih modern, lebih eco-friendly, lebih baik pembuangan emisinya, ia turunkan secara silinder menjadi 4 silinder saja dan mesinnya kini hanya 2000 cc. Tapi tenang, tenaganya bertambah banyak menjadi 272 PS dan torsinya di 400 Nm. Itu masih tenaga yang sangat capable sekali untuk mobil yang besarnya seperti ini. Jadi, yang dipertahankan adalah tenaga yang tetap besar, rasa yang tetap bisa bertenaga dan powerful, torsi yang tetap besar agar bisa diajak ke berbagai medan, tapi memang dia lebih modern dengan adanya mesin yang lebih eco-friendly. Oke, desain heritage itu yang seperti kami bilang memang berlanjut lagi ke belakang, mulai dari tangki bensinnya yang memang masih sangat mudah dibuka ya, dan juga masih harus pakai kunci lagi ketika kita ingin mengisi dari bensin mobil ini. Jadi masih dijaga lagi, dan desainnya ini nih yang tadi kami bilang roofnya ini tuh bisa dilepas semua, yang walaupun yang benar-benar mudah dilepas tuh ya hanya di bagian depan saja, yang bagian belakang ini harus pakai skrup dan kita harus simpan di rumah. Jadi benar-benar ini mobil ini bisa jadi full convertible gitu, tapi memang tidak semudah misalnya kayak Mini Cabrio gitu ya. Ini masih harus menggunakan metode manual dan masang lagi juga tidak mudah. Yang masih dipertahankan lagi adalah sistem pembukaan dari bagasinya. Ya, dia masih dua sisi begini, dan kalian harus ingat, kalau kalian mau menutup, jangan yang bawahnya dulu. Kalau enggak, ini nggak bisa tutup. Tuh, ini masih hal-hal yang bikin ribet, tapi itulah uniknya Jeep. Jadi ini masih dipertahankan oleh Jeep untuk membuat Wrangler terbaru. Jadi itu nice banget, tapi memang walaupun kesannya ribet, tapi ini untuk para penggemar dari Jeep pasti ini hal yang sangat menyenangkan. Untuk kapasitas bagasinya sendiri tidak terlalu besar, dia cukup kecil, dan bahkan kami mencoba untuk memasukkan stick golf ke sini harus melipat salah satu bagian dari kursinya. Jadi memang tidak terlalu besar, tapi ketika kita lipat semuanya, ya masih oke lah untuk membawa barang-barang kalian sehari-hari. Nah, sama seperti bagian luar, kami bilang bahwa agak sedikit challenging untuk membuat Jeep yang sudah memiliki nilai heritage tinggi, tapi harus dimodernkan karena harus mengikuti zaman. Ya, pada bagian interior, lagi-lagi menurut kami Jeep sedikitnya berhasil membuat si Wrangler terbaru ini terasa jauh lebih modern dibandingkan dengan Jeep JK yang sebelumnya yang ia gantikan, tapi tetap menjaga heritage yang ada. Dari bahasa desainnya saja kita bisa lihat ya, dia layout dari layar entertainmentnya, layout dari bagian sini, ini dashboardnya, ini dia ada handle untuk pegangannya, itu masih sama, tapi ditingkatkan lagi. Dia sudah jauh lebih modern bentuknya, dia dengan ada warna dari bahan interiornya itu berwarna merah gini untuk warna orange ini, jadi terasa jauh lebih modern dan juga tambahan kulit yang ada di dashboard ini, jadi menambah nilai modernnya yang bagus. Ditambah lagi sekarang AC-nya juga sudah full digital, layar entertainmentnya juga sudah lebih besar, layar entertainmentnya sudah support USB, aux, Bluetooth, dan juga sudah support navigasi. Dan kalau kalian tidak yakin dengan navigasinya, kalian juga bisa improve dengan adanya fitur Apple CarPlay yang melalui colokan di sini. Dan yang uniknya lagi untuk pengaturan dari power window-nya semuanya di tengah, itu semua bagus, memang menjaga heritage juga, dan juga untuk menjaga kalau memang kalau ditaruh sini nantinya elektrifikasinya memang kalau misalnya sedang berada di mode yang kita buka nih atapnya ya, takutnya kehujanan, ini bisa lebih cepat rusak karena kalau full banyak elektrik di sini nanti ya bisa rusak. Kalau di tengah sini lebih terlindungi karena ya sudah terlindungi adanya dashboard ini, jadi tidak langsung kena. Kalau di sini bisa langsung direct kena hujan misalnya, ini bisa langsung kena. Yang bikin modern lagi adalah sekarang MID-nya, dia besar banget layarnya dan sudah ada speedometernya yang juga dibuat sedikit modern di sana, walaupun memang bukan digital, tapi at least MID-nya sudah full digital dan informasi yang ditampilkan juga sangat lengkap, mulai dari fuel consumption, tire pressure monitoring, dan juga navigasi, media kita, banyak sekali pengaturan yang bisa ditampilkan dari layar MID-nya ini, bagus, cukup lengkap.
Dan ada media kecil ini untuk pengaturan penggerak rodanya. Jadi kita bisa atur penggerak rodanya dari tuas yang ada di sini. Memang dia tetap mempertahankan bentuknya masih tuas, tidak tombol-tombol canggih gitu ya. Itu memang untuk mempertahankan kesan maconya. Karena kalau pas kita ganti, wah, dari 2 ke 4, 4H auto atau kita lock, for lock ke belakang itu, rasanya maco sekali pas ketika kita mengganti. Jadi itu memang masih dipertahankan di Jeep ini. Yang masih dipertahankan lagi adalah bentuk kuncinya. Dia sudah keyless entry, sudah tinggal pencet start stop aja dari sini. Tapi bentuk kuncinya tetap dibuat sangat maco gini. Besar, dia juga terasa digenggam enak, maco sekali. Dan juga untuk jaga-jaga misalnya baterai habis tengah hutan, dia tetap diberikan option jackknife gini. Untuk posisi mengemudi yang dipertahankan oleh Jeep adalah dia terasa sangat commanding. Memang untuk mobil dengan 1,8 miliar, kalian pasti ada yang komen, bang kok masih manual ya, nggak apa-apa. Karena kalau terlalu banyak elektrifikasi di sini, ya itu bahaya juga. Karena kalau kalian sudah misalnya off-road, apalagi mengingat mobil ini masih bisa menghajar banjir hingga 76 cm, yang artinya bisa sampai di atas roda. Chassisnya adalah kalau kita berikan elektrik yang terlalu banyak di sini, pastinya Jeep harus mengurangi tingkat kemampuan untuk menghajar banjir karena menoleransi ada banyaknya elektrik. Tapi dengan diberikannya pengaturan kursi yang di bawah sini masih manual, meningkatkan kemampuan untuk menghajar banjir jauh lebih tinggi. Itu semua karena itu kenapa memang pengaturannya masih manual. Tapi nggak apa-apa, pengaturannya juga cukup lengkap, head adjuster ada, dan juga memang event terendah pun kita tuh masih jacked up sekali. Jadi ketika kita berjalan gini ya, ini tuh terasa banget kita kayak seperti ya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang kanan kiri. Padahal sebenarnya secara tinggi mobil ini juga ya dibandingkan dengan SUV leather frame yang kita kenal selama ini, ya beda-beda tipis. Tapi memang posisi duduknya dia jauh lebih raised up, jadi terasa lebih maco. Apalagi kita bisa lihat hoodnya yang sangat panjang hingga ke depan, jadi terasa laki banget di sini. Tidak hanya yang ditingkatkan pada bagian depan, yang ditingkatkan lagi adalah pada penumpang bagian belakang. Ya, karena pada bagian belakang dia sedikit diimprove. Oke, memang kalau secara kulit dia sudah diberikan kulit ya dari depan ya belakang, sudah ada red stitchingnya juga sudah bagus, dan sudah kalau yang bagian depan diberikan emblem Rubicon gitu ya, bagus. Jadi merasa sangat spesial karena ini ada varian tertinggi. Dan di belakang sini sekarang kursinya untuk secara legroom ini bagus loh. Nih, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm, gue masih mendapatkan legroom yang sangat baik. Gue pernah merasakan Jeep JK yang generasi sebelumnya. Secara legroom, meskipun secara dimensi keduanya tidak berbeda jauh, tapi terasa sekali di sini jauh lebih memiliki legroom yang lebih baik. Di belakang memang tidak terlalu banyak sentuhan modern, minimal, tapi at least gear roll barnya ini diberikan speaker yang sangat besar. Jadi di belakang sini ketika kita menyetel lagu dari depan masih terasa rasa enaknya dari sini. Jadi kita bisa mendengarkan suara sound system dengan sangat baik hingga ke atas ini nih. Sound systemnya dari atas sini bagus. Dan di belakang sini dia kini sudah diberikan armrest. Yes. Dan ada 2 cup holder dan ada tempat untuk menaruh HP kita di sini. Jadi sentuhan sedikit tapi bagus. Jadi meningkatkan kemewahan karena ya harus kita akui karena memang mobil ini karena dengan harga yang 1,8 miliar itu pasti tidak selalu melulu dibawa ke jalanan off-road. Pasti kadang pemiliknya ingin juga merasakan disetirin dengan jasa pengemudi dan duduk di belakang sini. Untuk pengaturan kacanya sama seperti di depan, pengaturannya di tengah sini. Jadi di tengah, kiri kanan sini, ada di tengah sini. Dan bagusnya, kami sangat suka sekali di sini port-portnya tuh sangat banyak ya. Ada 2 USB-C, 2 USB-A, dan ada sebuah colokan rumah. Yes, 250 volt. Jadi ketika kalian misalnya di hutan nih lagi adventure, tiba-tiba habis selesai nge-YouTube-nya atau misalnya atau selesai bikin video gitu, video vlog dari di hutan, kalian bisa langsung edit sambil jalan. Ini sebuah fitur yang simple, kami senang sekali kalau tiap ada pabrikan mobil yang memberikan seperti ini. Dan kami rasa Jeep memang sangat butuh sekali fitur ini karena memang dengan ada fitur ini kita berpetualangan, tapi kita juga bisa tetap produktif bersama Jeep Wrangler ini. Kalau di belakang sini sudah ditingkatkan, bagaimana dengan rasa mengemudi dari mobil ini? Yang banyak orang bilang bahwa sekarang Jeep ini jauh lebih civilized dan jauh lebih enak dikemudikan. Kita buktikan.
Ya, merasakan rasa berkendara dari Jeep JL atau generasi keempat Jeep Wrangler terbaru ini. Ya, memang usaha Jeep untuk memodernisasi dari si Jeep JL ini memang tergolong ya cukup berhasil, karena dia berhasil memaintain rasa heritage dari sebuah Jeep yang sudah ada dari generasi terdahulu, dari generasi Willys yang dipakai untuk berperang hingga generasi terbaru ini. Karena memang kalau Jeep Wrangler dibuat seperti terasa modern sekali seperti mobil-mobil pada umumnya, para pecintanya pasti akan ya kabur, nggak akan beli lagi Jeep, karena memang inilah ciri khas Jeep. Dan begitu juga di Jeep Wrangler JL terbaru ini. Jeep Wrangler JL terbaru ini memang dia masih ada nih ciri khas Jeep yang kalau setirnya kalau digoyang-goyang tipis seperti ini tidak terlalu banyak feedback dari jalanan. Kalau kita zigzag ini limbungnya luar biasa. Itu masih ada. Tapi dia rasanya tuh ya walaupun bukan serivan mobil yang mewah dengan harga yang 1,8 miliar ini, tapi dia tuh masih jauh lebih enak, jauh lebih nyaman dibandingkan Jeep JK yang memang aslinya ya sudah tidak terlalu nyaman. Yang ini, mobil ini ketika lewat speed bump seperti tadi sudah jauh lebih baik meredam speed bumps ketika kita berbelok. Walaupun tidak sebaik mobil lain menghadapi speed bump dan juga body roll-nya juga masih terasa, tapi at least sekarang usaha dari Jeep untuk memperbaiki si Jeep Wrangler terbaru ini sudah jauh lebih baik. Ini ketika kita berbelok seperti ini ya, tajam nih ya, ya dia masih jauh lebih nikmat dibanding Jeep JK yang sebelumnya. Memang dulu Jeep JK terkenal sekali setirnya memang ya ala-ala setir di Panther ya, kita udah belok kiri ya baru beberapa detik setelahnya mobilnya baru bergerak, jadi butuh penyesuaian kalau kita habis naik mobil lain lalu naik ke Jeep Wrangler. Tapi sekarang walaupun memang tidak se-sharp mobil pada umumnya, tapi sudah jauh lebih baik. Ini sudah jauh lebih nyaman, kekedapan suara mesinnya juga jauh lebih nyaman, kekedapan kabinnya jauh lebih nyaman, walaupun memang tidak sebaik mobil biasa. Ini masih karena memang dia sebelumnya aslinya convertible yang dapat dibongkar pasang nih atapnya sampai belakang, jadi memang masih ada suara lah, terutama suara dari ban yang keep on masuk ke dalam mobil, karena memang dia menggunakan ban AT yang ban pacul, jadi memang ban untuk off-road yang mana memang pastinya tidak memiliki kekedapan suara yang baik. Bicara soal mesin, memang tadi kami bilang suara mesinnya tidak masuk, karena memang tadi kami bilang bahwa mobil ini sekarang sudah menggunakan 4 silinder. Banyak yang mengatakan bahwa aduh rasanya jadi tidak terlalu Jeep. Memang raungan 6 silinder dari mesin 3600 Pentastar itu hilang di sini. Memang dulu tuh terkenal sekali ya raungan kalau kita gas ini tuh ada yang kurang dari sini. Di sini tuh kalau ketika kita gas memang ada sedikit raungan, tapi ya raungan 4 silinder, what do you expect? Dan paling hanya raungan suara ban yang memang semakin kencang yang rasanya. Tapi jujur di sini memang feel-nya tidak searogan dari mesin yang sebelumnya yang jauh lebih besar. Tapi memang kita harus move on. Sama seperti bahasa desainnya, tetap mempertahankan heritage dari Jeep, tapi tetap harus ada progres dari generasi sebelumnya yang mana mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang kita harus lebih polar bear friendly, lebih harus memikirkan soal polusi, yang artinya memang dengan penggunaan mesin 2000 cc 4 silinder itu ia menghasilkan pembuangan emisi yang jauh lebih baik sehingga lebih eco-friendly. Walaupun secara efisiensi mobil ini juga bukan yang baik-baik amat, tapi sudah jauh lebih better. Di dalam kota dengan bantuan adanya sistem idling start stop pada mesinnya nih, jadi memang mobil ini lucu sekali ya, mobil Jeep besar seperti ini dia ada idling start stop dan cukup intuitif idling start stopnya, bisa berkali-kali digunakan tanpa kita harus memenuhi requirement harus berjalan berapa lama. Dia sudah bisa berkali-kali menghasilkan idling start stop yang lebih baik. Jadi dalam kota ia masih bisa mencatatkan angka 7,8 km per liter, sedangkan untuk rute luar kota ya masih bisa lah di 11,6 km per liter. Memang bukan yang baik, tapi kalau mengingat dibandingkan dengan Jeep JK yang sebelumnya, ini sudah jauh lebih better. Dan jauh lebih better lagi untuk usaha untuk memodernisasi dari mobil ini adalah pengalaman berkendaranya. Memang kami bilang bahwa dia berusaha untuk modern,
Tadi juga kami bilang bahwa desain dashboardnya itu benar-benar oke, menarik sekali. Dan mengingat usaha dari Jeep untuk memodernisasi dari si Jeep Wrangler ini, pastinya dengan rasa berkendara yang lebih civilized, yang bisa lebih dinikmati oleh banyak orang, pastinya pengguna Jeep nantinya tidak hanya driver entusias dan tidak hanya penggemar Jeep yang memang sudah ahli sekali membawa Jeep Wrangler. Pastinya ada konsumen baru yang mulai tertarik karena rasa Jeepnya sudah jauh lebih enak, jauh lebih nikmat, dan dengan desain Jeep yang masih tetap menjaga heritage-nya. Maka dari itu, untuk sistem safety dan juga beberapa hal lainnya ditingkatkan di sini. Untuk sistem safety, dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, yang mana dengan bodinya dia yang cukup besar ini, sistem blind spot monitoring ini sangatlah membantu karena ketika berpindah lane dan kita tidak melihat ke kiri gitu ya, ternyata ada mobil atau kendaraan lain, dia langsung memberikan peringatan pada bagian spion sehingga kita lebih aware akan ada mobil yang approaching dari belakang mobil kiri ataupun kanan. Seperti tadi gue bilang bahwa sepertinya Jeep ingin memodernize dari Wrangler terbaru ini. Nah, apakah dengan penggunaan 2000cc ini mampu menghasilkan performa yang baik? Langsung aja kita coba ya. Untuk mendapatkan performa yang baik, kami sudah tes berkali-kali, ternyata memang mobil ini harus dipindah ke mode 4-wheel drive-nya karena memang torsinya sangat luar biasa. Hanya dengan penggerak dua roda saja, mobil ini akan menghadapi wheel spin yang luar biasa karena torsinya sangat besar dan juga memang bodi mobilnya yang memang tidak serigid mobil-mobil pada normalnya. Jadi kita pindah dulu ke mode 4-wheel drive auto, kita pindah ke D, matikan AC supaya mendapatkan performa paling baik, injek gas dan rem, dan go! Tidak ada wheel spin sama sekali. 100 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 8 detik. 8 detik. Ya, memang kalau bilang dengan SUV yang dengan harga yang range sama di 1,8, itu pasti memang dibilang bahwa ini masih lambat, banyak SUV yang lebih cepat. Tapi pikirkan bahwa mobil ini tidak memiliki bentuk yang aerodinamis. Dia tidak memiliki bentuk yang lancip, tidak yang tajam, dan juga bodinya yang kotak-kotak begini memang pastinya akan menjadi hambatan angin. Dan juga mobil ini cukup tinggi sehingga memang hambatan angin dan juga angin yang masuk lewat kolong pasti jauh lebih banyak, sehingga mendapatkan akselerasi 8 detik saja sudah sangat baik dan juga jauh lebih baik dibandingkan dengan Jeep generasi JK. Kalau dari tadi kami sudah membuktikan bahwa Jeep yang sekarang ini, Jeep Wrangler JL ini sudah lebih capable untuk dibawa di jalanan on-road. Bagaimana jika dibawa ke medan yang ia semestinya, yaitu adalah jalanan off-road? Langsung aja kita coba, yuk. Oke, masukkan di mode 4-wheel drive, mobil ini langsung siap menyikat semua medan off-road. Ini mudah sekali sih. Kalian nggak perlu kesulitan sama sekali medan off-road apapun. Dengan mobil ini nggak usah berpikir jauh. Dengan doan kinerja tinggi, dipasang kinerja yang tinggi, juga kemampuan mesinnya, torsinya besar sekali. Nih, kami menaikkan tanjakan seperti ini off-road. As easy as 1, 2, 3, man. Gila, gampang banget. Ini benar-benar mobil yang diperuntukkan tetap untuk off-road. Dia masih sangat capable seperti layaknya Jeep-Jeep yang terdahulu. Tapi seperti kami bilang, tadi di jalanan on-road, dia sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini jalanannya luar biasa ini. Ini kami sudah miring-miring sekali. Tapi mobil ini tidak terasa sama sekali ada masalah. Luar biasa. Oke, tuh. Mudah sekali, dan ditambah dia juga fitur-fitur seperti hill descent control, hill start assist, itu pastinya ya sudah standar di mobil seperti ini ya. Jadi untuk off-roading, kalau ditanya apakah dia tidak sekuat Jeep-Jeep pada terdahulu, tidak mungkin. Ini masih sangat sama capable-nya dengan Jeep-Jeep JK dan juga generasi-generasi sebelumnya. Ini masih sangat kuat, masih sangat capable sekali mesinnya. Lagi mengingat torsinya yang sama besarnya dengan mobil-mobil bermesin diesel. Bahkan, ya itu sangat besar sekali, setara mobil dengan mesin 4000cc, karena di 400 Nm. Iya, luar biasa. Enak sekali off-road dengan mobil ini. Nikmat. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Jeep Wrangler Rubicon generasi JL terbaru ini. Bisa disimpulkan,
Seperti tadi kami bilang bahwa memang usaha Jeep untuk memodernisasi dari mobil ini berlangsung cukup baik. Dia tidak terlalu overdone, tidak terlalu membuat mobil ini jadi soft roader banget, tidak terlalu membuat mobil ini tetap jadi terasa kurang Jeep. Dia masih mempertahankan nilai-nilai dan rasa karakter dari Jeep, tapi dia di satu sisi memberikan sentuhan-sentuhan modern di level yang sangat pas. Dengan harga 1,8 miliar itu, menurut kami harga itu terbayarkan untuk orang-orang yang sangat mencintai Jeep Wrangler varian Rubicon ini. Karena apa? Ia sangat capable untuk di jalanan off-road seperti kami tes yang terakhir tadi. Dan kini ia sekarang lebih enak lagi untuk dipakai secara harian karena dia sekarang lebih efisien dan juga memiliki akselerasi yang jauh lebih baik dengan adanya mesin turbo di dalam. Jadi memang walaupun orang banyak bilang, sekarang mesinnya jadi turbo, jadi 2000 cc 4 silinder. Oke, satu-satunya drawbacks dengan adanya mesin itu adalah raungan mesin merdu dari 6 silinder yang memang tidak ada lagi, tapi minimal banyak hal positif yang sekarang ditimbulkan berkat adanya penggunaan mesin ini dan juga setup mobil yang sekarang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Oke, terima kasih CVT sudah menonton review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website dan bisa menjadi portal untuk kalian membaca berita baru tentang otomotif dan juga membeli mobil baru maupun mobil bekas. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Dah. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.